Pagi sejuk begini, paling enak ngeteh panas sambil makan pisang goreng yo. Tapi pagiku beda. Aku mau ikut Pak Solihin panen kacang edamame. Desa Sumbersari di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember menjadi salah satu desa penghasil terbesar edamame di Jawa Timur. Edamame juga dikenal sebagai kedelai Jepang. Tanaman ini tumbuh subur di daerah beriklim tropis dengan suhu yang cukup panas. Cocoklah kalau ditanam di Indonesia. Kacang edamame bisa dipanen sekitar 2 bulan setelah tanam. Biasanya panennya tidak serentak, tinggal cari saja tanaman yang siap panen. Jangan lupa pilih kacang edamame yang berpolong besar dan terisi penuh yo. Mari kita gawa mulai ya. Ini apa itu Bu, edamamenya bawa pulang? Yang itu, yang ini. Oh ya, Bu. Ya, yang itu di sana. Bisa. Bang, ini piye to, Bang? Pak motor ini piye? Wah, nabrak ya lo. Lagi ajar apa? Lagi belajar motor? Belajar. Oh, belajar hati-hati, Pak. Loh, sampai jatuh berantakan tuh. Di depan sini, Pak. Udah, Pak. Mas. Gimana sih mbaknya? Lagi santai ngontel sepeda, malah ditabrak. Daripada ribut lagi, mending kita bersihin edamame yang berserakan ini saja. Mbak, mau edamame nggak, Pak? Mau. Tapi jangan direbus toh, Pak. Bosan aku. Apa? Buat apa? Kue? Iya, buat makanan bisa nggak? Bisa dong, bikin kue. Tapi rebusin dulu ya. Oh, iya, nanti antar ke rumah. Ya. Oh. Buat makanan enak ya, Pak ya? Udah, nanti kita antar ke rumah. Biar rebus dulu ya. Setelah dipanen, edamame harus segera dibawa ke tempat teduh dan terhindar dari sinar matahari. Gunanya untuk membuat kacang edamame tetap segar. Selanjutnya, kacang edamame disortir. Pilih edamame yang bagus untuk dikonsumsi. Biasanya berwarna hijau tua dan polong kacangnya berisi 2-3 biji penuh. Bu, minta edamame ya, Bu ya? Ya, Dul, bawa aja, Dul. Mbak Firda mau buat kue. Ya, bawa aja, enggak apa-apa. Makasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Sebelum diolah, aku harus mencuci kacang edamame. Mau tahu gimana cara mengolah edamame supaya enak rasane? Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak edamame supaya enak dan nikmat.
Nah, yang pertama, air yang dipakai harus mendidih dulu. Nah, yang kedua nih, ngerebusnya nggak boleh terlalu lama. Cuman 5 menit aja paling lama. Karena kalau terlalu lama, nutrisinya akan larut. Nah, yang ketiga nih, setelah diangkat, langsung disiram air dingin supaya warnanya tetap hijau dan seger. Gampang toh? Tips si gundulnya? Yo jelas, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Mbak Weda, nih edamamenya udah tak rebusin. Oh iya, makasih ya. Sekalian dikupasin aja, terus bagian ditumbuk ya. Oh iya Pak. Oke Mbak, siap. Kalau cuma ngupas edamame, gampang itu. Edamame masih keluarga dengan kacang kedelai. Semuanya termasuk keluarga polong-polongan. Kedelai dan edamame jelas beda yo. Ukuran biji edamame lebih besar. Rasanya lebih manis dan teksturnya lebih lembut. Kacang edamame kupas dibagi 2. Aku harus menumbuknya sampai halus. Ini akan dijadikan bahan utama kue iwel-iwel. Nah, edamame yang utuh untuk toppingnya. Mbak Firda kebagian tugas membuat santan. Pakai 2 kelapa, soalnya butuh santan lumayan banyak. Itu nanti dimasak juga bareng daunnya. Nggak usah. Tinggal diparut, kemudian diperas santannya. Paling jos pakai kelapa yang lumayan tua. Santannya bisa banyak dan lebih gurih. Mbak Yuyun membersihkan daun jambu untuk bungkus iwel-iwel. Tidak hanya menambah cita rasa pada makanan, tapi juga membuat warnanya lebih bagus. Sekarang tinggal membuat adonannya. Tepung yang dipakai terbuat dari pati kacang hijau yo. Kemudian dicampur dengan santan. Menuang santannya sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk, jadi tidak ada tepung yang mengumpal. Antar ke dapur dah. Selanjutnya adonan dimasak. Jangan lupa ditambah gula pasir, garam, daun pandan, dan pewarna makanan. Mbak, ini Mbak, ini edamamenya Mbak, udah tak tumbuk, sama sebagian masih utuh. Oh iya, taruh sini aja ya. Oh iya Pak. Makasih ya. Oh iya Pak. Setelah itu, masukkan edamame halus. Tinggal diaduk sampai mengental. Harus terus diaduk yo, soalnya kalau berhenti, bagian bawahnya bisa gosong. Mbak, udah ada yang matang? Oh iya Mbak, ini udah ada. Minta tolong sekalian dibungkusin ya. Makasih. Saiki tinggal membungkus adonan iwel-iwel. Tambahkan edamame utuh untuk toppingnya. Wis, beres. Tinggal dinikmati saja iwel-iwel edamame khas Jember. Biasanya, iwel-iwel hanya terbuat dari tepung ketan atau tepung dari pati kacang hijau, gula pasir, dan santan. Tapi bisa juga diinovasi dengan tambahan kacang edamame seperti ini.
Bener toh, sesuai perkiraanku, enak tenan rasane. Iwel-iwelnya kenyal, tapi masih lembut. Tambahan edamame membuat makanan menjadi kaya rasa. Apalagi manfaatnya edamame juga jos. Kandungan proteinnya lebih banyak dibandingkan kacang kedelai. Edamame juga mudah dicerna tubuh loh. Dan yang penting, edamame bisa membuat kenyang lebih lama. Pas toh, kalau buat yang lagi jaga berat badan,